uang, saya rasa nggak akan seperti itu mendukungnya. Sangat melindungi, sangat mendukung, dan menutup mata dengan kenyataan bahwa sebelum login tuh masih di tempat ibadah yang sebelumnya kok. Ya nggak ikhlas sama sekali. Dan masa Allah melihat itu belum ada tanda-tandanya yang katanya apabila kita melakukan hal yang sangat dimurkai Allah maka azab itu akan turun. Kapan ya Rob? Kapan ya Allah? Udah gak sanggup soalnya tangan kita ini. Kalau mau diadu uang ya jauh lah. Jauh banget ya Allah. Terus gimana ngelawannya? Kalau semua orang itu bisa digerakkan seperti robot. Robot diberikan tenaga, daya, diisi, di charge. Manusia ini diberikanlah uang, di charge dengan uang, bergerak sesuai dengan keinginan yang memberi. Kita terus harus gimana? Saya tidak akan pernah mau berhubungan lagi dengan siapapun yang mendukung orang seperti itu. Termasuk dengan beliau yang saya lihat udah sangat membutakan hati ya. Membutakan mata, membutakan hati. Tidak mempertanyakan lagi apa yang terjadi, justru malah makin mendukung, mensupport, semakin parah. Mamski udah gak sabar sih nunggu berita dari Doktif. Dan juga besok itu ada pidana pertama, sidang pidana pertama untuk kasusnya DRG terhadap Nikita Mirzani, Reza Gadis yang sudah melaporkan Nikita Mirzani. Itu juga sangat-sangat menambah lagi keyakinan gitu. Di sini memang kalau di dunia tidak ada keadilan, masih ada keadilan di akhirat, Mbak. Iya, sambil ngopi, iya sayang. Baru-baru ini mereka tiktokan. Saya merasa donaturnya yang kemarin tiktokan sama ular. Oh ya, siapa? Baru-baru ini mereka tiktokan. Oh ya? Yes. Yuli North. Loh. Oh ya, Yuli Norton. Kalau melihat pattern yang ada di sini ya, di Konoha ini, itu bisa saja, mungkin saja terjadi. Sangat mungkin terjadi. Karena tadi seperti robot di charge pakai daya listrik. Manusia di charge dengan money. Dan kalau robot itu remote-nya adalah dikontrol pakai remote. Kalau manusia yang memberikan instruksi, yang mengontrol adalah orang yang memberikan money. Paham ya? Muak banget sih. Semua itu karena uang, say. Orang bisa menjadi apapun. Mengerikan ya. Kenapa perlu uang? Ya karena memang semua orang butuh. Tapi ada orang yang kebutuhannya gak pernah cukup. Dia hidup itu ya semuanya tuh
pengen dilihat di keluarganya, pengen dipuja-puji sama ani-aninya, kayak gitu misalnya ya. Pengen petanang petenteng di kompleks, kelihatan yang paling mewah, di kantor yang paling oke, di lingkungannya, di komunitasnya yang paling tajir. Sebenarnya hanya itu, supaya dilihat sama orang. Apalagi coba, uang ditumpuk sampai sebanyak-banyaknya, apalagi ya untuk menguasai juga, berada di atas dari manusia yang lain, dilihat mentereng, bisa kontrol, itu aja. Manusia itu udah duitnya banyak, dia akan mengontrol siapapun. Dia bikin peraturan, dia bikin semua yang mengutamakan dirinya dan menguntungkan lagi dirinya untuk mengontrol manusia lain. Itu makanya kenapa orang berlomba-lomba ingin menumpuk uang sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah NM, insya Allah. Makanya ada orang seperti Doktif, itu kita support, follow lagi akun yang barunya, Dokter Detektif New, dan kita pantau sama-sama juga cancel culture. Stop membeli dari orang-orang yang kita tahu sudah mempermainkan sistem, mengambil uang dari kita semua, jutaan orang. Mungkin cuma sekitar berapa ratus ribu untuk beli skincare-nya, tapi berapa ratus ribu itu dikali berapa juta orang, membuat dia sangat cepat sekali menumpuk keuangannya, dia menjadi menggunung uangnya, dan dengan uang itu dia bisa menambah lagi kekayaannya, beranak pinak uang itu. Bagaimana uang yang udah beranak pinak ini digunakan adalah untuk itu tadi, memberikan kepada sendi-sendi utama yang menjadi menopang, itu sama dia dimainkan. Sehingga semua sendi-sendi utama yang penting itu tidak lagi bisa bersifat adil kepada yang di bawah, yang masyarakat ini. Ada uang dari yang masyarakat ini, dari yang kecil-kecil ini. Tapi dari ini kecil-kecil yang banyak dikumpulin ini, untuk ayo kamu bantu aku ya, tekan lagi sana. Ya itu yang membuat kita juga jadi berpikir, opo ya tenan, Allah iki gak tidur. Opo ya tenan, Gusti Allah mboten sare kok ora tangi-tangi sih, endi sih? Bukti nendi gitu loh. Masih kita tuh jadi ke situ mikirnya. Sedih ya, karena akhirnya jadi melawan pikiran dan kepercayaan kita sendiri. Kenapa jadi gelisah buat aku? Karena kan nunggu itu kan harus ada iman ya untuk meyakini. Tapi karena belum melihat buktinya, ini kan jadi kayak cobaan lagi buat kita tuh. Jejek gak sih mengimaninya? Iya kan? Iya kan guys? Nah kayak gitu ya. Oke Yuli, see you ya. Sampai ketemu lagi. Thank you banget udah kasih buket flower. Ya ampun, berkah selalu untuk Yuli Norton. Semangat ya. Ya memang harus percaya. Makanya setiap hari itu gak pernah habis Mamski doa, minta sama Allah, tolong bantu orang-orang baik yang ada di sini, tolong dimudahkan jalannya,
diberikan kekuatan. Iya, betul. Everything needs money. Bener banget. Bener banget. Kasusnya kenapa nggak jalan? Bukannya nggak jalan. Jalan tapi lambat. Jalan tapi lambat gitu. Jalan tapi lambat, say. Ya itulah. Ya itu tadi. Tetap kita mesti ada keyakinan. Tetap membela kebenaran. Yakin. Dan mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau kalian masih tetap terus membeli barang-barang yang ada dari orang-orang yang sudah menumpuk kekayaannya dan menggunakan uang untuk mengontrol sistem, ya mereka akan tetap merajalela. Tetap merajalela. Ya kan? Mereka akan tetap merajalela gitu loh, say. Gitu. Iya, menghapus dosa-dosa yang lalu. Atau gini, sepertinya ya, ditunggu sampai semuanya itu udah paling hancur, dibuat yang dilupa, bener-bener lupa, terlena, karena kan menang, di ujungnya nanti itu baru dihancurkan semua, betul-betul dihancurkan semua. Ya. Iya, betul. Tunggu aja waktunya. Tunggu aja waktunya. Iya sih. Aku juga berpikir, oh ini mungkin ya. Ditunggu dulu ada waktunya. Sampai bener-bener lupa nih mereka semua. Udah terlena banget nih dengan uang yang katanya, wow, lomba-lomba nih yang triliun-triliun duluan, siapa nih yang triliun? Triliun-triliun. Iya kan? Yuk numpuk yuk kekayaan yuk, triliun-triliun dari orang-orang yang ada nih, masyarakat bawah ini yang begitu pemaaf, pelupa. Ya, pemaaf, pelupa. Oke guys, gue mau pakai ini dulu biar nggak kering bibirnya ya. Let's go. Sekarang waktunya untuk spill. Kita spill dulu. Oh, kalau NM iyalah. Gue disuruh milih Niki sama itu orang-orang yang jualan barang asal-asalan. Ya milih Niki kemana-mana. Jauh lah. Jelek-jelek Niki masih ngebantu kita kok. Jelek-jelek halo kecap, thank you kecap. Jelek-jelek Niki masih ngebantu kita loh. Jelek-jeleknya dia ngomong yang katanya, wah Niki Bull, ngatain Niki Bull. Ngibul apa? Ya kan? Besok ya sidang pidana. Itu pasti datang itu si DRG itu. Kecap, thank you sayang. Ini pakai serum apa? Ini pakai Magic Lip Serum ya sayang. Magic Lip Serum ini untuk bikin bibir Mamski jadinya nggak kering, say. Ngoceh setiap hari. AC buat produk supaya bibir nggak kering, lembab, lembut. Terus juga warnanya itu yang penting. Mam, datang DRG wajib datang besok. Karena itu adalah pidana yang pertama kali di PN Jaksel. Siang ya. Untuk pidana ini siang. Jadi aku akan nongol sekitar jam 11 atau jam 12. Nanti aku lihat kalau misalnya memang bisa dimulai pagi, kan katanya pagi, tapi katanya pengurusan Niki dan Niki datang. Karena memang harus ada untuk mendengarkan. Jadi insya Allah besok itu Niki bisa ada hadir dan DRG juga hadir. Lalu tanggal satunya itu sidang perdatanya laporan Nikita Mirzani untuk Reza Gladys. Perdata masalah kerjasama itu. Kerjasama untuk mereview produk.
Jadi ini ada 2 sidang penting sekali. Juga Doktif sedang mengurus yang di Palembang untuk laporannya Doktif kepada Richard Lee. Ya, si Richard Lee ini Doktif sudah menemukan banyak fakta-fakta yang ada di Palembang sana. Jadi ada Reza Gladys, Richard Lee, Doktif, dan juga Nikita Mirzani. Sudah ada pertarungan yang betul-betul di depan mata kita. Perlu banget support dari teman-teman semua. Oke? Yang bisa kita lakukan cuma cancel culture. Jangan pernah lagi kita menyumbangkan bensin, bahan bakar buat mereka bisa membakar. Nah, paham? Jangan lagi kita mau memberikan bahan bakar kepada mereka sepeser pun ya. Sepeser pun. Teman, ini katanya si Dedi. Konteksnya adalah, hai guys, ngapain ributin Dokter Richard? Ngapain kalian dan Doktif ngeributin Dokter Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dokter Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Dokter Richard itu kebal hukum. Kalian ente masih ngomongin tentang overclaim, oke? Ente masih ngomongin tentang jual kemahalan. Ente masih ngomongin tentang jadi bohong ke masyarakat. Dia pernah bikin hoax. Tempat dia kerampokan. Heboh. Di demo sama satu kota. Pernah. Kau urus sampai sekarang? Enggak kan? Konteksnya adalah, ngapain ributin Dokter Richard? Ngapain kalian dan Doktif ngeributin Dokter Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dokter Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Tuhan. Dokter Richard itu kebal hukum. Kalian ente masih ngomongin tentang overclaim. Iya. Okay? Ketemu lagi dengan Doktif. Sedih. Guys. Kasihan Doktif, yuk kita bela Doktif, kita support Doktif ya. Kita dengerin. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, Dokter Detektif. Guys, Doktif belum bisa bikin VT yang baru ya. Kenapa? Karena akun Dokter Detektif ini bakalan disita sama Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena pelaporan dari DRL alias Suneo, ya kan? Laporannya Suneo. Jadi dia berhasil menyita akunnya Doktif. Oke? Ya guys ya, kalau gitu kita bersatu padu. Jangan kalah sama manusia Suneo ini. Ya? Oke? Jadi follow akun barunya Doktif, Dokter Detektif New. Ya, Dokter Detektif New. Yuk kita cerdaskan bareng-bareng masyarakat Indonesia dari penjualan skincare overclaim, owner tukang flexing yang cuma bisa menipu kalian semua. Oke guys ya, kita ketemu di VT yang baru di akun Doktif, Dokter Detektif New. Iya ya Allah Tuhan. Itulah guys, perjuangannya panjang ya Allah. Wow teman-teman. Eyeshadow Dazzle Arabianya bagus pol warnanya. Iya, sekarang kita sambil make up ya. Kita sambil make up, tapi sebelumnya Momski mau skincarean dulu. Pantengin terus. Aku akan live dari Pengadilan Negeri Jaksel untuk memantau dan mengawal kasusnya laporan dari DRG untuk NM. Itu besok. Katanya sih siang ya. Biasanya siang karena pidana. Ini yang perdana nih, yang pertama kali ini sidang pidananya. Gue udah gak sabar guys. Gue pengen lihat itu mukanya si DRG. Ini dari Presley Skin sayang. Presley Skin, pakai tiap hari betul. Pakai tiap hari. Mau lagi ya?
Aku nanti jajannya bun. Oh, lagi butuh untuk sekolah. Iya, utamakan dulu sekolah anak pastinya. Nanti kalau udah ada rezeki lagi, memang pengen ambil, tinggal ambil aja, tinggal check out ya. Kalau untuk sekarang memang untuk ke anak, nggak masalah. Kita harus tahu prioritas yang nomor satu. Oke, dan nggak ada paksaan buat belanja atau apa, sesuai kebutuhan kemampuan teman-teman semua. Bentuk yang lainnya, yaitu tutup mata kalau ada orang yang jahat, ada kebatilan, ada hal-hal yang tidak adil. Kita harus sebagai perempuan bisa speak up. Ya, ada satu perempuan di Indonesia yang masih ada di tahanan. Sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan anak-anaknya. Juga mendapatkan sesuatu hal yang menurut aku sepertinya perlu banget kita dukung ya sesama perempuan. Yaitu Nikita Mirzani. Oh, thank you sayang. Ya, sesama perempuan kita perlu dukung si Nikita Mirzani. Apapun yang sudah dia lakukan, bagaimana cara dia berbicara, itu tidak penting. Yang paling penting adalah dia membuka mata kita untuk produk yang overpriced dan overclaim. Sehingga kita bisa tahu, oh seperti ini. Dan kita bisa menjadi pengetahuan buat kita. Seperti Doktif juga. Menjadikan kita paham, oh saya itu dirugikan ternyata. Ternyata gak sesuai dengan apa yang sudah diklaim. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah saya keluarkan uang saya. Tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti membeli udara aja udah kosong di dalamnya gak ada apa-apa. Itu juga dengan kasusnya tomat putih yang sedang diperjuangkan Doktif ya. Dan mati-matian si Suneo itu mencoba untuk membeli simpati lagi dari kita. Sudah dia yang mengeluarkan produk yang membuat rugi kita semua, dia juga berusaha untuk mencuci lagi otak kita dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak terpuji, sangat-sangat licik menurut saya. Jadi Doktif, Nikita Mirzani wajib mendapatkan dukungan dari kita semua ya, perempuan-perempuan Indonesia. Oke? Bismillah ya, mudah-mudahan Gusti Allah boten sare, kita pun juga akan dapat bantuan juga dari Gusti Allah. Iya mam, sedih loh say. Sedih banget Ruli. Aduh Estala, sedih banget ini. Kalau kita nggak dukung siapa lagi ya say. Oke, waktunya habis. Ayo teman-teman yang belum. Ayo teman-teman yang belum, ayo sayang. Wah, kerugiannya udah ratusan miliar, say. Udah mendekati triliun. Mendekati triliun, jangan sedih. Mendekati triliun, say. Mendekati triliun. Ruginya itu udah gak karu-karuan. Dan mereka kayaknya, ya Allah, setahun itu bisa hampir 1 T. Hadir tanggal 24. Jadi digadang-gadang besok Niki akan hadir Niki, akan hadir si DRG, dokter itu, si Reza Gladisnya. Ya, digadang-gadang akan hadir. Jadi wajib dipantau, dikawal. Kalian jangan lupa masuk lagi live-nya Mamski. Aku akan live dari sana. Full. Ya, gue sedia 2 HP. Kalau perlu gue bawa 3-3-nya HP gue. Astagfirullah, Mamski, KNM, Doktif, semoga sehat selalu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang dihadapi ini bukan sepele ya guys, bukan kecil, ini gede banget. Kalau nggak datang kan ini laporan dia wajib datang. Kalau sampai dia nggak datang, laporannya dia sendiri, ya akan sangat dinilai buruk oleh masyarakat pada umumnya juga, khususnya hakim pengadilan. Akan dinilai buruk karena kan dia yang melapor, kok dia yang nggak datang, kan gitu. Dan juga ini akan kita pertama kali melihat Nikita Mirzani lagi guys, secara langsung.
Mudah-mudahan boleh ya dibawa ke sana ya say. Kasihan Niki. Semoga Niki menang ya Allah. Satu-satunya cara emang jangan dibeli lagi deh. Udahlah. Oke. Mungkin ngomongnya gini ya. Tidak membeli produk yang overclaim dan tidak mau lagi dibius dengan produk-produk mereka-mereka yang sudah pernah direview oleh Nikita Mirzani dan dokter detektif dan mendapatkan nilai yang buruk. Jangan lagi keluarkan uang sepeser pun. Insya Allah kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Iya, amin, amin, Allahumma amin. Tetap yakin Allah tidak tidur. Tetap yakin Allah akan selalu membantu orang-orang yang sudah berniat baik untuk membantu masyarakat. Dan masyarakat juga tersadarkan untuk tidak lagi membeli dan terbius dengan tawaran hadiah-hadiah diberikan bonus-bonus dengan katanya akan diberi uang. Iya, diberikan lagi hadiah-hadiah. Aduh, bismillah ya Allah, sadarkan masyarakat. Sadarkan masyarakat. Tanggal 24, iya betul. Nonton ya. Aku ada di situ. Aku ada di situ untuk kalian. Aku akan hadir. Doktif sih ngajakin juga buat ke Palembang. Tapi aku gak yakin aku bisa sih. Aku lihat waktunya. Kalau memang bisa, aku ke Palembang. Karena aku ada tugas dari TikTok untuk live mega sale di TikTok. Itu buat kalian juga. Untuk kalian yang mengharapkan harga lebih murah, lebih hemat. Jadi kalian bisa save uangnya, di saving uangnya. Kayaknya udah dateng nih, bentar ya sayang. Thank you Mama Bila, thank you so much. Oke, kayaknya kemana nih sebentar ya. Itulah ya, beratnya ya perjuangan seorang Doktif dan Niki sampai harus terpisah sama anaknya udah hampir 4 bulan guys. 4 bulan Niki di dalam. Bentar lagi setengah tahun. Setengah tahun loh Niki di dalam. Dan menarik juga untuk kasus perdatanya. Ini ya teman-teman ya. Mamski sudah simpan beberapa video dari pengamat juga seperti aku yang ada di sini. Di TikTok ini maksud Mamski. Jadi ada nih satu akun, aku suka banget, namanya Netizen Es Cendol. Netizennya bilang begini, bahwa perjanjian lisan itu ya benar, itu bisa, tetapi dengan ketentuan para pihak harus sepakat. Nah tuh dengerin baik-baik. Ini akhirnya suka. pengacara dari Dr. Reza Ghani sendiri yang bilang ya bahwa perjanjian lisan itu sah menurut hukum ya, asal sesuai dengan ketentuan. Saya tepuk tangan dulu buat kalian yang selama ini masih kotot aja. Perjanjian nggak ada KTP itu nggak sah, nggak ada materai itu bohong, masa 4M nggak ada surat mustahil. Kan udah sering netizen jelasin bahwa di dalam hukum perjanjian itu ada 2 jenis perjanjian.
tertulis dan lisan, tertulis pakai KTP, NPWP, materai, kontrak, dan semuanya lah ya. Dan lisan yang sah asal menurut syarat pasal 1320 KUH Perdata. Yes. Jadi mari kita simpulkan, jadi perjanjian lisan itu ada diakui dalam sistem hukum kita. Akan diuji di pengadilan apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi buat kalian yang masih ngotot aja ya, perjanjian gak ada materai itu nggak sah, itu ilmu hukum rasa-rasanya bukan ilmu hukum. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, pepatah yang luar biasa teman-teman. Tapi tolong jangan pernah ngaku-ngaku jadi sarjana apalagi jadi hakim ya, karena berdasarkan ilmu yang didapat dari Google apalagi AI, ilmu itu bukan soal siapa yang bisa sebut pasal tapi paham penerapannya. Karena sampai detik ini belum ada tuh pengacara, jaksa, dan hakim yang lulus dari mesin pencarian Google. Kalau sebenarnya bahwa perjanjian Berarti ini lisan menurut itu pengacaranya emang bisa ya? tetapi dengan ketentuan. Perjanjian bisa dengan lisan ya. Ngeyel aja, apalagi yang gigi kawat itu. Aduh, ngeyelnya setengah mati. Halo Zulkaren, welcome. Waduh, gue bilang, kamu tuh ngotot banget deh. Kok ngotot sih? Iya. Halo teman-teman netizen Asiendo. Nah, ngotot banget nah ini. Bilangin jangan suka cari-cari kesalahan Dokter Reza Gladys. Orangnya tuh lagi fokus mau mediasi katanya. Tapi bentar deh, ini mediasi sama siapa ya? Sama Nikita Mirzani, bukan sama yang katanya korban skincare? Tapi jangan dong cari-cari kesalahan. Yang seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini mencari-cari kesalahan. Artinya Jangan sampai publik itu malah terkecoh, seolah-olah semua konflik ini cuma urusan antara artis lawan dokter. Padahal di sisi lain Bang Fahmi Pamit itu jadi kuasa hukum korban skincare yang Betul. kasusnya terpisah. Nah ini penting loh. Dan kalau ada yang bilang loh, kok Bang Pamit ini kuasain dua-duanya sih, serakah banget nih, kita iya korban skincare juga iya. Kayaknya lupa deh bahwa advokat itu profesi bebas. Yes. Kalau ada yang bilang dirinya bukan alpukat, ya harusnya ngerti juga ya bahwa advokat itu bisa mewakili siapa aja sepanjang legal dan etis. Sekarang kita balik ke topik ya yang katanya dicari-cari kesalahan. Soalnya korbannya baru melapor tahun 2025, padahal katanya pakai skincare-nya tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli Produknya katanya itu 2023. dibeli tahun 2023, ternyata tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli tahun 2023, jadi pernah ngaku jualan dong. Dan soal laporan yang katanya telat, yuk mari kita buka wawasan sedikit ya teman-teman. Banyak korban, apapun jenis kasusnya butuh waktu untuk melapor, butuh pulih, butuh berani, dan yang pasti butuh sadar bahwa yang mereka alami itu abnormal. Jadi ya kalau memang nggak ada salah, mau dicari juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau memang ada jejak-jejak yang ditinggal, ya kadang tanpa dicari pun bisa muncul sendiri. Betul. Guys, mari kita bantu sama-sama, bukan tutup-tutupi fakta ya, tapi buka-bukaan logika. Dan buat yang masih ribut, Bang Fahmi pegang dua sisi, tenang. Beliau advokat bukan alpukat, kerja pakai otak bukan pakai blunder, maksudnya pakai blender. Kalian ini Betul. Alpukat di blender ya. Makanya Pak pengacara, jangan banyakkan kusuk-kasuk. Udah jelas banget itu kan. Udah ada korban skincare yang melapor. Mau 2023 kek, mau tahun berapa kek ya Pak pengacaranya Reza Gladys ini. Suka-suka orang mau ngelapor kapan. Gak ada istilah telat dalam melapor. Mana ada istilah telat dalam melapor? Boleh loh. Kita kejadian kapan, melapornya kapan tuh boleh-boleh aja. Nih, gak percaya kita tanya ya. Oke, Mr. Genius, saya mau tanya lagi. Kamu sebagai ahli hukum yang handal, bisa bantu saya? Tentu saja, sebagai ahli hukum, saya siap membantumu. Ada masalah hukum apa yang ingin kamu konsultasikan? Saya pengen bertanya,
Ini ada korban dari membeli skincare dipakai dan mukanya menjadi rusak. Dia membelinya 2023. Nah, ini melapor di 2025 nih, setelah sekitar 2 tahun. Apakah bisa diterima laporannya? Secara hukum, laporan ini tetap bisa diterima. Tindak pidana dalam kasus ini termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam KUHP dan memiliki masa daluarsa 12 tahun. Jadi, korban masih memiliki waktu untuk melaporkan kejadian ini. Wow. Oh, seperti itu ya. Jadi ada batas waktunya ya untuk kita melaporkan ya. Betul sekali. Dalam hukum pidana, ada yang namanya masa daluarsa. Itu adalah batas waktu di mana seseorang masih bisa dituntut atas suatu tindak pidana. Setelah masa daluarsa lewat, orang itu tidak bisa dituntut lagi. Oke. Berarti untuk korban skincare yang menuntut pemakaian skincare-nya itu merusak kulitnya di 2023 masih bisa ya di 2025 mengajukan tuntutan. Ya, betul sekali. Korban masih bisa mengajukan tuntutan karena masa daluarsa untuk tindak pidana ini adalah 12 tahun. Oke. Kalau begitu 12 tahun masih lama. Ini baru 2 tahun ya kan? Benar sekali. Masa daluarsa 12 tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi, korban masih punya banyak waktu untuk memikirkan langkah hukum yang ingin diambil. Wow, terima kasih banyak Mr. Genius sebagai ahli hukum online aku. Sama-sama, senang bisa membantumu. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada masalah hukum lain yang ingin kamu konsultasikan. Ya, terima kasih ya. Oke guys, sebentar. Siapa itu yang nangis-nangis? Siapa itu yang nangis-nangis? Siapa yang nangis-nangis? Adek? Queenie, sini sayang. Sini sayang mama. Sini sayang mama dulu. Sini sayang. Oh, gendutnya Queenie-nya anak mama. Guys, ini ada Queenie nih, kucing aku. Kucing cewek. Nih. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada batas waktunya guys. Ini namanya Mbak Queenie, dia cantik banget loh. Hai Oscar. Welcome to my room. This is my cat. Her name is Queenie. This is Indonesian cat by the way. Kucing Indonesia. Tunggu aku cium-cium dulu ya. Kucingku namanya Ato. Oh Ato, hai Ato. Bulunya enak banget. Bulunya enak, wangi, lembut banget bulunya. Kayak bulu apa namanya? Boneka. Lebih lembut malah. Ya, jadi seperti itu ya. Pengacaranya DRG. Aduh, pengacara DRG. Beneran deh. Kayaknya kamu memilih klien kali ini. Aduh, gak pikir panjang. Tapi, kalau memang kita tahu ya, pekerjaan pengacara itu beresiko ya guys. Jadi dia membela mati-matian. Sementara yang dibela nanti ini terbukti gitu ya, ada pelanggarannya ya. Memang tugasnya pengacara untuk membela mati-matian, mencari gimana caranya nih biar lolos. Tapi ya nanti kita lihat ya, apakah kebenaran akan berbicara dan apakah siapa yang orang yang nggak jujur yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan ganjaran. Nah, kita lihat nanti. Oh, si K-nya udah ada. Oke. Sebentar, ini udah ada K-nya sayang.
Aku naikin tanya dulu lewat live ya. Sambil kita mau ambiarin ada yang namanya Moist Gel. Besok datang Mamski. Aku live besok dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Katanya Niki juga datang loh. Ada Niki dan pastinya si DRG-nya juga bakalan datang. Wah, udah nggak sabar banget sih. Asli guys, udah nggak sabar banget. Waduh, si Nikinya juga dari tahanan dibawa ke Pengadilan Negeri sini. Waduh, ini sih bener-bener bakal gempar sih, ya guys. Bakalan gempar abis besok guys. Iya. Itu. Dan juga kasusnya si Perkakas. Ayo. Udah. Aku pakai ini kebaya Bali. Tuh ada kayaknya tuh. Tebakan aku RG datang. Iya udah pastilah. Pasti dong datang karena kan datang lah. Karena ini kan laporannya dia pidana, ini bukan perdata. Kemarin yang nggak datang itu perdata. Ini pidana laporannya dia. Masih nggak pakai background itu? Nggak ada backgroundnya. Aku kirim di WA. Oh kita matiin dulu kalau gitu ya.